Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 di bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal astronomi tingkat KOKAP atau OSK tahun 2008. Kita langsung saja membahas soalnya. Yang pertama, bintang deret utama bisa tetap stabil dan tidak mengalami keruntuhan gravitasi karena ditahan oleh A. Tekanan primal dari reaksi fusi yang terjadi di pusatnya. B. Tekanan elektron. C. Tekanan elektron tergenerasi. D. Tekanan neutron terdegenerasi. Atau E. Tekanan gravitasi. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, bintang deret utama atau main sequence stars mencapai kestabilan karena adanya kesetimbangan antara gaya tarik gravitasi yang mengarah ke dalam pusat masanya dengan tekanan panas hasil reaksi nuklir fusi atau penggabungan yang mengarah keluar. Nah, gaya tarik gravitasi ini dapat mengeluarkan atau melenturkan badan bintang sedemikian sehingga jejaringnya mengecil. Demikian juga sebaliknya. Tekanan atau ledakan hasil reaksi nuklir fusi dapat melontarkan massa bintang keluar atau membuat badannya mengembang dan membesar. Kesetimbangan antara kedua gaya inilah yang menyebabkan bintang tersebut setimbang dan stabil dengan bentuk yang cenderung bulat seperti bola. Nah, keadaan ini disebut setimbang hidrostatis. Jadi jawabannya yaitu A. Tekanan primal dari reaksi fusi yang terjadi di pusatnya. Nah, untuk informasi, jadi ini adalah main sequence stars atau bintang deret utama. Jadi bintang deret utama itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe O, tipe B, tipe A, tipe F, tipe G, tipe K, dan tipe M. Nah, temperatur masing-masing bintang ini, masing-masing tipe bintang ini juga berbeda-beda. Yang O itu temperaturnya 40.000 derajat Kelvin, yang tipe B 20.000 derajat Kelvin, yang tipe A 8.500 Kelvin, yang tipe F 6.500 derajat Kelvin, yang tipe G 5.700 derajat Kelvin, yang tipe K 4.500 derajat Kelvin, dan yang tipe M 3.200 derajat Kelvin. Radius, massa, luminositas, lifetime, dan abundance-nya juga berbeda-beda sesuai dengan tipe bintangnya masing-masing. Nah, untuk matahari sendiri itu masuk ke dalam bintang tipe G yang temperaturnya ini 5.700 Kelvin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang kedua, terasa lebih dingin pada saat musim dingin daripada pada saat musim panas. Dikarenakan dua hal. Pertama, lamanya penyinaran matahari lebih pendek, dan yang kedua adalah A. Bumi berotasi lebih cepat pada musim panas. B. Matahari berada di lebih jauh dari bumi saat musim dingin. C. Muka matahari yang lebih dingin menghadap ke bumi. D. Sinar matahari mencapai bumi pada sudut yang lebih kecil. Atau E. Sinar matahari mencapai bumi pada sudut yang lebih besar. Nah, hal-hal yang berpengaruh terhadap suhu permukaan bumi yaitu yang pertama lama penyinaran matahari. Jadi semakin lama waktu penyinaran, maka semakin tinggi suhu permukaan bumi. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, sudut penyinaran matahari atau elevasi matahari. Semakin tinggi sudut penyinaran matahari atau elevasi semakin besar yang mendekati 90 derajat, maka semakin tinggi suhu permukaan bumi. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau semakin rendah sudut penyinaran, maka semakin rendah juga suhu permukaan di bumi. Jadi jawabannya yaitu D. Yang D, sinar matahari mencapai bumi pada sudut yang lebih kecil. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Refraksi atmosfer menyebabkan A. Tinggi semua bintang lebih kecil daripada tinggi sebenarnya. B. Posisi semua bintang di kiri, posisi sebenarnya. C. Posisi semua bintang di kanan posisi sebenarnya. D. Tinggi semua bintang lebih besar daripada tinggi sebenarnya. Atau E. Tinggi semua bintang tidak berubah. Nah,
Refraksi atmosfer ini adalah pembengkokan cahaya benda langit yang masuk ke bumi oleh atmosfer bumi, yang terjadi secara lapisan demi lapisan, disebabkan indeks bias atmosfer bumi berbeda pada setiap lapisan tertentu. Akibat dari refraksi ini adalah cahaya bintang yang datang dari kemiringan tertentu, yaitu kurang dari 90 derajat, dibengkokkan sedemikian sehingga mencapai pengamat dalam arah yang mendekati tegak, sehingga pengamat mendapatkan kesan atau sensasi bahwa bintang itu berada pada tinggi yang lebih besar. Jawabannya yaitu D. Tinggi semua bintang lebih besar daripada tinggi sebenarnya. Nah, ini dia contoh dari refraksi atmosfer. Nah, refraksi atmosfer menyebabkan cahaya berbelok sehingga objek terlihat lebih tinggi daripada posisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena semakin jauh dari permukaan, maka semakin rendah kerapatan udara. Nah, jadi posisi matahari yang sebenarnya itu di sini. Tapi karena adanya refraksi atmosfer, jadi posisi matahari yang terlihat itu lebih tinggi daripada posisi sebenarnya. Refraksi atmosfer tidak dapat menyebabkan matahari yang masih berada di atas horizon terlihat terbenam. Jadi refraksi atmosfer itu tidak bisa seperti ini. Posisi sebenarnya itu lebih tinggi daripada posisi yang terlihat. Jadi tidak bisa. Dia pasti posisi yang terlihatnya lebih tinggi daripada posisi yang sebenarnya. Kita lanjut. Pada alam semesta yang terbuka, yaitu volume ruang tak terhingga, Big Bang adalah A. Ledakan lokal alam semesta, B. Ledakan simultan di semua ruang tak terhingga, C. Ledakan di beberapa tempat, D. Ledakan di suatu tempat, atau E. Ledakan di tepi alam semesta. Nah, kita lanjut langsung saja ke pembahasannya. Jadi, istilah Big Bang yang bermakna ledakan besar adalah suatu teori mengenai terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa awal mula dari alam semesta adalah sebuah titik yang mengalami ledakan besar dan terus mengembang hingga saat ini. Nah, nanti kita akan bahas apa bukti dari alam semesta itu mengembang hingga saat ini. Jadi jawabannya yaitu B. Ledakan simultan di semua ruang tak terhingga. Nah, ini dia. Awal alam semesta yang berbentuk massa tunggal berenergi besar, sangat panas, dan sangat padat. Lalu, akibat dari suhu dan energi yang tinggi, massa tunggal itu meledak, menghasilkan serpihan-serpihan yang akan menjadi awal mula benda-benda raksasa. Serpihan-serpihan hasil ledakan menjadi benda-benda angkasa yang memenuhi jagat raya dan terus mengembang hingga saat ini. Nah, indikator bahwa alam semesta mengembang adalah, nah ini dia. A. Adanya redshift pada ekstra galaksi. B. Adanya redshift dan blueshift pada galaksi lokal. C. Adanya fenomena redshift di semua titik ruang di alam semesta. D. Adanya ruang dan waktu yang mengembang secara relativistik. E. Adanya fenomena redshift dan blueshift di semua titik ruang di alam semesta. Nah, indikasi adanya pengembangan alam semesta adalah hasil penelitian Edwin Hubble pada tahun 1929 terhadap galaksi-galaksi luar menggunakan metode Doppler. Hubble mendapatkan data bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauh dengan kecepatan sangat tinggi yang ditunjukkan oleh adanya pergeseran merah atau redshift pada spektrum cahaya yang diterima dari galaksi tersebut. Jadi jawabannya yaitu A. Adanya redshift pada ekstra galaksi. Nah, ini dia informasi tambahan mengenai redshift atau pergeseran merah dan blueshift atau pergeseran biru. Jadi, pergeseran merah adalah gejala ketika frekuensi cahaya yang diamati lebih rendah daripada frekuensi aslinya. Ini biasanya terjadi kalau sumber menjauh dari pengamat. Nah, jadi kalau redshift ini benda yang diamati itu menjauh dari pengamat. Adapun blueshift itu kebalikannya, adalah gejala ketika frekuensi cahaya yang diamati lebih besar daripada frekuensi aslinya. Nah, ini biasa terjadi kalau sumber mendekat ke pengamat. Jadi kalau redshift ini benda yang diamati itu menjauh, kalau blueshift itu benda yang diamati mendekat. Nah,
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.